Shalom, perkenalkan saya Gita Pujata Duminggir. Saya mahasiswa aktif Fakultas Teologi Prodi Teologi Institut Agama Kristen Negeri Manado, kelas Sistematika B dengan nomor induk mahasiswa 190201187, semester 5 dalam mata kuliah Etika Seksual Medis. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai menstruasi. Menstruasi adalah terjadinya perdarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina, diakibatkan siklus bulanan yang dialami pada tubuh wanita. Kondisi ini memang siklus normal pada wanita yang umumnya terjadi setiap bulan untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Siklus menstruasi pada seorang wanita diatur oleh berbagai hormon, baik yang dihasilkan oleh organ reproduksi maupun kelenjar lain. Fase selama menstruasi. Siklus menstruasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan urutan kejadian saat tubuh wanita yang menandakan siap mengalami kehamilan setiap bulanannya. Meski rutin terjadi, banyak wanita yang belum tahu fase menstruasi. Perlu diketahui jika proses haid terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, ada fase menstruasi. Fase ini umumnya terjadi dari hari pertama hingga hari kelima, yaitu saat lapisan rahim benar-benar keluar dari vagina jika kehamilan tidak terjadi. Perdarahan umumnya terjadi selama 3-5 hari, tetapi menstruasi hanya 2 hingga 7 hari yang terbilang normal. Saat ini terjadi, wanita akan mengalami nyeri di perut dan punggung yang disebabkan oleh kontraksi pada rahim saat endometrium meluruh. Fase yang kedua ada fase folikuler. Fase ini biasanya terjadi dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Di fase ini tingkat hormon estrogen meningkat sehingga lapisan rahim tumbuh dan menebal. Fase ini dapat menentukan siklus menstruasi seseorang tiap bulannya. Yang ketiga ada fase ovulasi. Saat memasuki ovulasi, sel telur yang dihasilkan sudah siap untuk dibuahi. Hal ini terjadi karena peningkatan hormon lutein yang mampu menyebabkan ovarium melepaskan sel telurnya. Fase ini terjadi sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi wanita selama 28 hari. Yang terakhir ada fase luteal. Di fase ini sel telur dilepaskan dari ovarium. Sel telur mulai bergerak melalui tuba Fallopi menuju rahim. Apabila tidak terjadi kehamilan, lapisan rahim yang menebal akan terlepas dan memasuki periode menstruasi. Siklus menstruasi pertama terjadi pada gadis remaja saat mereka memasuki masa pubertas. Biasanya diawali pada usia 12 tahun atau sekitar 2-3 tahun setelah payudara mulai tumbuh. Usia pertama menstruasi yang dialami oleh seorang anak juga umumnya terjadi pada usia yang sama dengan ibu atau kakak perempuan mereka. Menstruasi pertama bisa datang lebih cepat atau lambat. Ada yang mengalaminya sejak sekitar usia 8 tahun dan ada yang baru mengalaminya di usia 12 tahun ke atas. Meski demikian, sebagian besar gadis remaja sudah mengalami menstruasi secara rutin pada usia 16 hingga 18 tahun. Gejala-gejala pada siklus menstruasi. Yang pertama ada sindrom pramenstruasi atau yang dikenal sebagai PMS. Dalam siklus menstruasi, perubahan kadar hormon dalam tubuh wanita akan terjadi. Berubahnya jumlah hormon bisa mempengaruhi fisik dan emosi yang dapat muncul beberapa hari sebelum menstruasi. Gejala ini disebut sindrom pramenstruasi atau premenstrual syndrome (PMS).
Sejumlah perubahan fisik dan emosi yang biasanya muncul sebelum menstruasi adalah lelah, sakit kepala, perut kembung, muncul jerawat, kenaikan berat badan, diare, atau konstipasi. Sementara itu, perubahan emosi yang terjadi pada wanita mengalami PMS adalah uring-uringan, sulit tidur, mudah menangis, turunnya rasa percaya diri, dan gairah seks yang menurun. Berikutnya, menstruasi. Saat menstruasi, wanita akan mengalami perdarahan dari vagina selama 2 hari sampai 1 minggu dengan volume darah rata-rata sekitar 30-70 ml. Selama menstruasi, sakit atau kram perut juga dapat terjadi. Apabila Anda mengalami sakit atau kram perut yang terasa mengganggu aktivitas sehari-hari, ada beberapa cara yang bisa bermanfaat untuk menguranginya. Yang pertama, menghangatkan perut, misalnya dengan kompres air hangat, memijat perut bagian bawah, meminum obat pereda rasa sakit, dan menghindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Berikutnya, kelainan pada siklus menstruasi. Durasi serta volume perdarahan pada siklus menstruasi yang dialami masing-masing wanita berbeda-beda. Tiap wanita dianjurkan untuk memperhatikan atau mencatat siklus menstruasinya agar dapat segera menyadari jika muncul kejanggalan tertentu. Gejala kelainan siklus menstruasi berbeda-beda untuk setiap kelainan. Namun secara umum, gejala yang perlu diperhatikan sebagai tanda kelainan siklus menstruasi adalah terjadi lebih dari 7 hari, mengalami perdarahan deras yang menyebabkan perlunya mengganti pembalut atau tampon setiap 1-2 jam, terjadinya menstruasi kurang dari yang seharusnya dalam waktu 45 hari. Menstruasi terjadi lebih sering dalam kurun waktu 21 hari. Waktu yang tepat untuk pergi ke dokter. Beberapa gejala yang timbul saat mengalami menstruasi membutuhkan penanganan yang serius agar tidak terus memberikan dampak buruk. Mungkin saja gejala ini ditimbulkan akibat penyakit lainnya yang terjadi pada bagian rahim wanita. Beberapa gejala yang perlu diawasi hingga membutuhkan pemeriksaan dokter adalah siklus menstruasi yang berlangsung lebih lama, yaitu mencapai 31 hingga 35 hari tiap bulannya, darah yang keluar tidak seperti yang terlihat pada umumnya, rasa nyeri yang berlebihan dapat membuat aktivitasmu terganggu. Pertanyaan seputar menstruasi. Pertanyaan pertama, katanya kalau lagi haid tidak boleh minum teh hijau ya. Namun di sini dijawab langsung oleh Dr. Rizal Fadli, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan tidak haid ketika sedang tidak hamil antara lain kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Berikutnya juga gangguan struktural pada organ kandungan. Juga ketiga, faktor gaya hidup. Anggapan ini tentu tidak benar. Haid berkaitan dengan meluruhnya dinding rahim karena tidak adanya sel telur yang dibuahi. Teh hijau dengan kandungan antioksidan yang tinggi tidak berpengaruh atau berhubungan dengan kejadian haid atau menstruasi. Pertanyaan berikut, kalau lagi menstruasi apakah boleh keramas? Dijawab langsung oleh Dr. Fadli Rizal Makarim. Tentu boleh. Menstruasi dan keramas tidak ada hubungannya yang saling terkait dari segi kesehatan. Menstruasi merupakan sebuah siklus bulanan yang dialami wanita. Dari organ yang terlibat di sini menunjukkan tidak ada keterkaitan dari segi kesehatan antara keramas dan menstruasi. Berikutnya pertanyaan, kenapa udah 4 bulan tidak turun haid padahal tidak hamil? Kondisi yang menyebabkan tidak haid ketika sedang tidak hamil antara lain, yang pertama kondisi medis yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon, yang kedua gangguan struktural pada organ kandungan, yang ketiga faktor gaya hidup. Mitos dan fakta menstruasi. Yang pertama, mitos minum air dingin menunda datangnya menstruasi.
Banyak orang percaya jika mengkonsumsi minuman dingin saat haid akan menunda datangnya si tamu bulanan karena darah haid akan membeku dan dinding rahim akan mengeras. Faktanya, menstruasi berhubungan dengan sistem reproduksi wanita, sedangkan makanan dan minuman berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi, mengkonsumsi minuman dingin tidak berpengaruh pada keterlambatan menstruasi seseorang. Yang kedua, mitos dilarang keramas saat haid. Selain dilarang minuman dingin, mitos seputar haid lainnya adalah tidak boleh keramas saat menstruasi. Sekalipun ingin keramas, tidak lebih baik menggunakan air hangat daripada air dingin. Faktanya, wanita yang sedang menstruasi memang bisa mengalami sakit kepala, tapi hal itu bukanlah disebabkan karena keramas, melainkan karena sindrom premenstrual. Justru kamu perlu mencuci rambutmu secara rutin untuk menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala. Berikutnya, minum soda mempercepat menstruasi. Mitos menstruasi yang satu ini pada dasarnya sama dengan soal larangan minum air dingin saat menstruasi. Makanan dan minuman yang Anda konsumsi tidak mempengaruhi jalannya menstruasi menjadi lebih cepat atau lebih baik. Hal ini karena pada dasarnya makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang akan berjalan masuk ke lambung dan usus, sementara menstruasi terjadi di rahim atau saluran reproduksi. Jadi tidak ada hubungannya antara lambung dengan saluran reproduksi. Demikianlah video saya kali ini mengenai menstruasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.